Allah. Ini bacaan para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama, para sultan aulia. Ini semuanya banyak yang membaca ya sayyidi ya Rasulullah. Panjenengan coba diamalkan. Lebih-lebih kita dalam taraf pendidikan mencari ilmu. Dikatakan al ilmu nurun, bukan nyontek, artinya nurun itu. Gitu. Al ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Cahaya itu bisa masuk ke dalam jiwa yang terang. Jiwa yang terang kalau tidak ada lampunya jiwa, maka hati kita, jiwa kita tetap gelap. Lampunya hati tidak ada lain kecuali Rasulullah. Dengan menghadirkan Rasulullah, bacaan ya sayyidi ya Rasulullah. Ada konsep metode orang malas. Orang malas itu mengatakan kalau banyak belajar itu banyak lupa. Gitu. Sedikit belajar, sedikit lupa. Kalau tidak pernah belajar, tidak pernah lupa. Karena otaknya kosong. Gitu. Lalu sama nggak pernah belajar, nggak pernah lupa, Pak. Tapi tadi orang bodoh. Gitu loh. Nah, supaya ilmu kita tidak hanya ilmu pengetahuan, umumnya orang yang sering lupa itu karena ilmunya di otak, Pak. Sedangkan otak itu ikut anggota jasmani kita. Kalau sampai diusir di pangeran jasmani kita tadi goblok, gitu. Otaknya jadi mengkeret, akhirnya jadi pekun. Karena apa? Karena ilmunya cuma di otak, tidak masuk ke dalam hati. Rasulullah ummi. Rasulullah itu ummi. Bahasa umumnya tak bisa baca, tak bisa nulis, tapi ilmunya diserap manusia sejagat tak pernah habis karena ilmunya masuk dalam hati. Karena belajar ya begitu, harus memasukkan ilmu itu ke dalam hati. Sebab ilmu itu bagaikan air hujan menurut Imam Ghazali. Al ilmu kal ghais yang zilu minas sama'i sofia summa tasrufu qulubul asyari summa yakhruju minha ala aliyah wa in hulwan fa hulwun wa in murran fa murrun. Ilmu itu bagaikan air hujan turun dari langit bersih suci, tidak kecampuran apa-apa. Setelah turun dari langit menuju ke bumi, diseraplah kulit akar berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Setelah diserap kulit akar menjadi sumber mata air. Setelah menjadi sumber mata air itu melihat halia keadaan pohon yang menyerap. Kalau yang menyerap itu pohon putrowali, maka airnya yang keluar pahit. Kalau yang menyerap itu sifatnya seperti tebu, maka airnya keluarnya manis. Ilmu pun demikian. Ilmu apapun, tidak ada istilah ilmu hitam, ilmu putih, tidak ada. Semua ilmu dari Allah. Cuma cara menggunakan salah ya, ini ilmu hitam. Cara menggunakan benar ya, ini ilmu putih. Semua ilmu dari Allah menuju otak kita dengan cara belajar macam-macam. Setelah di otak kita hanya menjadi ilmu pengetahuan, baru bisa menjadi ilmu yang sesungguhnya jika masuk ke dalam hati. Kalau ilmu sudah masuk meresap dalam hati, keluarnya itu hanya melihat kondisi hati kita masing-masing. Kalau hatinya terang, hatinya bersih, hatinya suci, maka keluarlah ilmu itu menjadi ilmu hikmah, ilmu bisa menjaga membimbing masyarakat, ilmu yang bisa merukunkan umat, ilmu yang bisa menyejukkan semua umat, tidak pandang bulu golongan, karena ilmunya disebut ilmu hikmah. Tapi kalau ilmu masuk otak dengan cara belajar macam-macam, masuk ke dalam hati, hatinya masih gelap, hatinya masih banyak nafsunya, banyak penyakit sirik dengkinya, keluarlah ilmu itu menjadi ilmu fitnah, hanya untuk urusan dunia. Maka supaya ilmu itu menjadi ilmu hikmah, ilmu kesadaran, ilmu yang bermanfaat, maka haruslah hati ini diterangi dengan lampunya hati, yaitu memperbanyak sholawat mendekat kepada Rasulullah, ingat kepada Rasulullah, manggil-manggil Rasul dengan bacaan ya sayyidi ya Rasul.
Coba 40 hari tiap malam, nggak usah lama-lama. Setelah belajar di pondoknya, kok ada waktu longgar, duduk setengah jam baca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Cuma setengah jam, nggak usah dihitung tasbih. Sama coba lakukan rutin istiqomah tanpa putus selama 40 hari. Waktunya adanya cuma subuh ya subuh, waktunya adanya doa enggak apa. Pokok 1 hari 1 malam duduk setengah jam membaca ya Sayyidi ya Rasulullah. Sama mencoba. Karena ini dalam tahap belajar supaya ilmu itu masuk dalam hati jiwa kita, nantinya menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Inilah rekan-rekan, adik-adikku, remaja, kanak-kanak, putra-putri, dalam istilahnya saat siang pada sore hari ini, mungkin ada yang perlu ditanyakan ataupun silakan ditanyakan, dan mungkin pengantarnya cukup sekian, dan mohon maaf atas segala kekurangan kekhilafan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Terakhir doa jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Allahumma amin. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah.